Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai stabilitas obat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merista Dewi, lalu ada Indra Wijaya dan Asnur Rahmadani. Stabilitas obat dalam rangka menjamin kualitas sediaan farmasi setelah diproduksi hingga sediaan tersebut sampai di tangan konsumennya. Kualitas dari suatu sediaan farmasi dapat diartikan sebagai mengandung masing-masing bahan aktif seperti tertera pada etiket, sediaan dalam batas spesifikasi yang sudah ditetapkan secara resmi, atau seperti farmakope. Lalu mengandung jumlah bahan aktif yang sama antar suatu satuan dosis dengan satuan dosis berikutnya. Lalu, bebas dari zat asing, terjaga potensinya, ketersediaan terapeutik, dan penampilannya sampai saat ini digunakan oleh pasien. Lalu, yang terakhir pada saat digunakan akan melepaskan bahan aktif untuk mencapai ketersediaan secara hayati. Lalu yang selanjutnya ada jenis stabilitas obat menurut Farmakope 5. Yang pertama, ada stabilitas kimia. Stabilitas kimia adalah setiap zat aktif yang mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasinya. Lalu yang kedua ada stabilitas fisika. Stabilitas fisika ini adalah mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Lalu ada stabilitas mikrobiologi, di mana sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Lalu, ada stabilitas terapi. Stabilitas ini, efek terapi tidak berubah selama usia guna atau shelf life sediaan. Lalu, yang terakhir, ada stabilitas toksikologi, di mana tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitas selama usia guna, misalnya pembentukan senyawa evitetraksiklin dan anhidrotetrasiklin dalam suspensi tetrasiklin. Lalu ada stabilitas farmaseutik, di mana stabilitas ini bermakna luas. Interpretasi paling umumnya adalah stabilitas kimia suatu senyawa obat di dalam suatu sediaan. Lalu, kinerja suatu obatnya juga bila diberikan sebagai tablet, kapsul, sirup, atau injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi atau konten dari sediaan tersebut, yaitu bahan aktifnya, tetapi juga oleh sifat farmaseutiknya atau disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi bagian dalam program uji stabilitas. Lalu, ada bagian yang terlibat dalam monitoring stabilitas dalam suatu industri, yaitu ada stabilitas preklinik atau kompatibilitas stabilitas dalam makanan dan bentuk-bentuk lain untuk toksikologi. Ada stabilitas eksperimental atau stabilitas dari batch pertama yang dikembangkan. Lalu ada stabilitas post-eksperimental atau uji klinis dari batch pertama skala pilot yang menjadi dasar dalam pengajukan NDA untuk menetapkan masa daluarsa sementara. Lalu ada stabilitas batch produksi atau pemantauan rutin, merupakan pemantauan stabilitas produk untuk mendapatkan data statistik. Laporan tahunan pertama akan digunakan untuk penilaian usia guna sementara atau masa daluarsa yang sudah diberikan, merupakan jaminan bahwa produk atau proses produksi yang dilaksanakan terkendali dan digunakan. Contoh CARS.
Lalu, ada stabilitas pilot atau menyangkut stabilitas karena perubahan formula atau proses formulasi produk yang sudah ada. Yang diperlukan apabila karena alasan tertentu dilakukan perubahan prosedur, formulasi, atau bahan baku. Lalu perubahan ini harus dilaporkan untuk melengkapi atau mengajukan amandemen registrasi obat dan data stabilitas terakhir ini harus dilampirkan. Lalu pengujian ini biasanya berupa pengujian dipercepat disertai tidak lanjut yang harus dilakukan atau commitment stability. Lalu penekanannya terutama pada interpretasi dari data uji dipercepat atau baik secara statistik maupun kimia. Lalu yang terakhir, ada pada titik ini order reaksi telah diketahui, maka ekstrapolasi data dapat dilakukan dengan taraf kepercayaan yang lebih baik. Digunakan untuk memperoleh usia guna, sementara memperoleh informasi bila sediaan mengalami kondisi stres seperti karena pengaruh suhu dan kelembapan selama transportasi. Usia guna (slave life) diperoleh dari data yang berasal data penyimpanan pada suhu kamar yang sangat ditentukan oleh fluktuasi suhu, kelembapan, dan pencahayaan sepanjang tahun. Dalam pengembangan sediaan farmasi perlu diperhatikan ajas dalam memformulasi obat. Komponen formulasi yang memang diperlukan karena setiap penambahan zat akan dapat menimbulkan masalah dalam formulasi dan mempengaruhi stabilitas sediaan. Uji stabilitas adalah bagian yang harus dilakukan dalam pengembangan produk karena tanpa data stabilitas akan dapat dihasilkan sediaan yang tidak dapat diramalkan stabilitasnya selama usia guna. Stres, kadar zat aktif, dan bahan-bahan tambahan lain yang perlu ditentukan seperti alkohol pengawet pada sediaan injeksi. Beberapa definisi resmi dan pada Guidelines stabilitas kemampuan suatu produk obat untuk bertambah dalam batas spesifikasinya yang agar menjamin identitas, kadar, strength, kualitas, dan kemurniannya. Uji dipercepat atau stress testing, suatu uji yang didesain untuk mempercepat penguraian kimia atau fisika suatu bahan atau produk obat dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang bertambah. Proses penguraian obat: 1. Oksidasi, 2. Hidrolisis, 3. Isomerisasi, 4. Fotolisis, 5. Polimerisasi. Oksidasi. Proses oksidasi dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu 1. Mekanisme secara autooksidasi, 2. Reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Mekanisme secara autooksidasi melibatkan reaksi dengan molekul oksigen. Reaksi berantai dan membentuk oksigen bebas. Radikal bebas adalah molekul atau atom yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan seperti R. Hidrolisis bebas OH dan molekul O02. Reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Pada mekanisme ini, dengan adanya setengah sel oksidasi menyebabkan terjadinya sel reduksi. 2. Hidrolisis. Solpolisis obat dapat terurai karena bereaksi dengan pelarut. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka disebut hidrolisis. Hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produk farmasi yang mengandung air. Solpolisis obat dapat terurai karena bereaksi dengan pelarut. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka disebut hidrolisis. Hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produk farmasi yang mengandung air. Hidrolisis melibatkan interaksi obat dengan pelarut nukleofilik, biasanya air atau alkohol, yang
katalisis oleh ion hidrogen H+ dan atau ion hidroksida O-. Reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan pada molekul obat yang mengandung gugus ester amida, lakton dan laktam. 3. Isomerisasi. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan sesuatu obat menjadi isomer optiknya. Hal ini dapat menjadikan obat non-aktif secara biologis atau terjadinya penurunan aktivitas. 4. Fotolisis. Proses penguraian obat terjadi bila sediaan obat terkena paparan radiasi elektromagnetik dan disebabkan oleh energi yang diserap dari sumber radiasi. Ada 2 mekanisme. 1. Penguraian fotokimia primer. 2. Reaksi fotokimia sekunder. Polimerisasi. 5. Pada proses ini terjadi penggabungan 2 atau lebih molekul obat menjadi molekul kompleks yang dapat diikuti dengan penurunan aktivitas biologis.